Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Apa yang menjadi alasan utama Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan Ketua Umum Projo untuk menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo? Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita tahu kemarin pidato yang disampaikan Surya Paloh di apel siaga Nasdem seakan-akan memang ditujukan kepada Jokowi. Salah satu yang diingat ataupun digarisbesari adalah Indonesia jauh dari kata gotong royong saat ini. Ada pula menjadi bangsa yang penuh kepura-puraan. Dan gongnya juga adalah revolusi mental era Jokowi ini seakan tidak sesuai dengan harapan. Kalau menurut Mas Burhan sendiri, apakah ini ada korelasinya hari ini Mas Budi Ari dilantik sebagai Menkominfo, atau ini memang suatu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan memang suatu hal yang memang sudah direncanakan? Begini, itu kan soal waktu yang kebetulan berdekatan. Tetapi saya kira tidak langsung berkaitan dengan acara apel siaga perubahan kemarin, karena hubungan Nasdem dan Istana itu sudah frozen, itu sudah sekitar beberapa bulan terakhir ya, terutama sejak Oktober 2022 pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Jadi bukan peristiwa 1-2 hari saja yang membuat akhirnya ada reshuffle ya. Dan jangan lupa memang ada isu hukum gitu ya. Jadi ada isu hukum yang sedang dihadapi oleh Johnny Plate. Oke, Jadi, Mas Burhan, tapi maaf saya potong. Ini kan Jokowi menyatakan bahwa alasan memilih Budi Ari agar proyek BTS cepat diselesaikan. Tapi se-urgent apa sih dipilih seorang Budi Ari untuk menggantikan Menkominfo yang saat ini? Lagi-lagi soal pilihan terhadap nama atau terhadap person tertentu itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi poin saya begini loh, kalau kita lihat untuk kasus Wakil Menteri Agama Pak Zainud Tauhid dari P3, itu Presiden mendengar aspirasi P3 dengan mengganti Pak Zainud Tauhid dengan nama rekomendasi dari P3 hari ini, yaitu Pak Saiful Rahmat. Tetapi untuk pengganti Pak Johnny Plate, itu penggantinya bukan dari Nasdem. Tetapi saat yang sama Presiden Jokowi juga tidak mereshuffle Pak Syahrul Limpo, Menteri Pertanian dari Nasdem, maupun Bu Siti Nurbaya, Menteri KLH. Artinya Pak Jokowi tidak melakukan reshuffle secara radikal terhadap seluruh menteri dari Nasdem. Kebetulan yang direshuffle menteri yang sedang tersangkut masalah hukum gitu loh. Jadi memang bisa ditafsirkan banyak hal ya berkaitan dengan ini ya. Dan lagi-lagi pengapa Budi Ari tadi ya, Budi Ari sendiri kan sebelumnya rame itu sebagai orang yang dianggap terlalu dekat dengan Pak Prabowo ya, dilihat dari statement-statementnya. Tapi jangan lupa Wakil Menteri Kominfo yaitu Budi Ari Setiadi itu orang yang oleh sebagian kalangan dianggap lebih simpatik sama Mas Ganjar. Jadi seolah-olah ada saling mengawasi itu ya dalam satu kementerian. Dan buat saya pola yang sangat unik dari Presiden Jokowi kaitannya dengan reshuffle sekarang adalah ada beberapa menteri atau wakil menteri atau pejabat yang dilantik yang notabene mantan rival Pak Jokowi. Misalnya Jan Farid. Jan Farid ini dulu oposan Pak Jokowi ketika terbelah P3, pemerintahan Pak Jokowi lebih ke Romahur Muzi, Jan Farid ada di kubu Pak Prabowo. Jadi ini prinsip keep your friend close but your enemies closer. Lalu Pak Prabowo sama Mas Sandi aja udah masuk ke kabinet, apalagi yang mendukungnya, kira-kira begitu. Oke. Saya akan ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau menurut Anda sendiri, Pak Budi Ari ini cukup capable tidak untuk menyelesaikan proyek BTS yang sempat terbengkalai ini? Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai itu ya, atau katakanlah menjawab tentang pilihan Pak Jokowi. Jadi tadi saya sudah katakan, dan mudah-mudahan kalimat saya itu dipahami. Bahwa tadi saya sudah katakan prerogatif presiden tersebut yang dilakukan tentu sudah memperhitungkan berbagai aspek.
Jadi capable ataupun tidak memperhitungkan. itu memang sudah menjadi pilihan presiden seperti itu ya? Ya, karena itu ya itu prerogatif dan itu tentu dengan membaca berbagai hal yang tentu sudah diperhitungkan dengan lengkap ya, dengan menyeluruh, termasuk diantaranya adalah apa yang dikatakan oleh Bang Burhan tadi. Mas Burhan tadi menyampaikan beberapa tinjauan ya, itu bisa saja semua akan bisa menganalisa dari berbagai sisi ya, kan kita tidak bisa melarang analisa orang lain, itu kan tidak boleh, ya sudah, itu masing-masing bisa membaca sendiri. Kenapa kok tidak berkonsultasi, kok yang ditunjuk dari sini, kenapa orangnya ini kok yang ini, ya itu masing-masing bisa membuat analisa sendiri-sendiri dan kesimpulan sendiri-sendiri. Oke, tapi untuk figur seorang relawan berada di dalam pemerintahan menurut Anda seperti apa? Ya, tentu kalau seperti juga yang dari non-parpol yang lain, banyak yang dari profesional, yang berkalangan dari praktisi. Hanya bedanya dia itu tidak disebut relawan praktisi kan gitu, tidak gitu ya. Tapi itu sama-sama juga non partai politik. Jadi ya normal saja ya, tidak apa-apa. Normal saja. Ya. Baik, Pak Hermawi, kalau menurut Anda capable tidak Budi Ari untuk menyelesaikan proyek BTS ini? Dan yang menjadi alasan Jokowi adalah ingin kerja cepat. Apakah sebelumnya tidak kerja cepat atau seperti apa? Ya, seperti saya tegaskan tadi, ini kan hak prerogatif presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Pertimbangan-pertimbangannya tentu sepenuhnya hanya presiden yang tahu. Alasan-alasannya, baik alasan politis, alasan profesional, itu presiden yang tahu. Oke. Kita hanya mendebak-debak, dan saya tidak mau menjadi pengamat karena saya seorang politisi. Oke. Tapi gini, Pak Hermawi, ini kan artinya komitmen Nasdem sudah jelas masih berada dalam kabinet Jokowi. Betul. Lalu bagaimana dengan elektoralnya nih? Akan mempengaruhi tidak? Jadi elektoral kami itu bisa dilihat dalam acara kemarin. Acara kemarin itu termasuk dari dapilnya Joni Plate, ada 314 orang yang datang dengan biaya sendiri. 205.000 orang kemarin yang hadir, itu 80.000 di GBK, 40.000 yang naik motor, sisanya di luar kita pasang videotron. Kita lihat saja pada saatnya. Tetapi kami optimis karena kami tidak hanya kali ini saja mengalami reshuffle. Saya katakan tadi pada kabinet Jokowi jilid 1, Menko Polhukam dari Nasdem tidak juga diganti oleh Nasdem waktu itu. Jadi kita betul-betul menganggap reshuffle ini sesuatu yang sangat biasa, baik menyangkut Nasdem maupun menyangkut partai lain. Ini kan sudah 8 kali tadi Burhan mengatakan. Dan ini biasa saja, hidup harus terus berlangsung. Kami mendukung Jokowi bukan karena 3 kursi kabinet itu. Kita mendukung Jokowi karena kesamaan visi. Ya, silakan. Baik, jadi artinya Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung Jokowi dalam sisa pemerintahan ini. Lalu terakhir saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kan artinya komitmennya sudah dipastikan dan juga disebutkan tidak mempengaruhi terkait dengan elektoral. Terkait dengan hal ini seperti apa? Apakah ini salah satu bentuk strategi Partai Nasdem sendiri di tengah perbedaan perspektif, di tengah perbedaan pilihan? Ini Cynthia rompas nih, gigi sekali nih. Oke. Jadi begini, Cynthia ya, menurut saya memang ada semacam tarik-menarik atau tarik ulur ya di antara dua pihak, Istana dan Nasdem. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi mereshuffle total seluruh representasi Partai Nasdem di kabinet, itu bisa atau dikhawatirkan bisa menimbulkan simpati kepada Nasdem. Jadi seolah-olah Nasdem dizalimi kalau misalnya semua menteri dari Nasdem dicabut gitu ya. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi mereshuffle Nasdem karena faktor politik, yaitu mendukung Anies. Jadi saya kira Presiden Jokowi menghitung faktor itu.
sehingga tidak melakukan reshuffle, tapi caranya menteri yang tersandung kasus hukum diganti bukan dari representasi Nasdem itu sendiri. Sementara Nasdem sendiri, kalau misalnya mengundurkan diri rame-rame, itu juga tidak etis karena dianggap tidak sampai total mendukung sesuai dengan komitmen awal mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir. Jadi ya mungkin menunggu juga, kalau di reshuffle sih monggo, tapi kalau mengundurkan diri kayaknya enggak. Gitu ya. Baik, jadi saya coba membahasakan gitu ya apa yang tidak terkatakan. Karena kalau Cynthia nanya ke Pak Hermawi sampai malam pun juga jawabannya seperti yang tadi, Pak Hermawi tetap berkomitmen seperti itu ya. Tetap berkomitmen. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung bersama kami dan sudah menyampaikan perspektifnya di Kompas Petang hari ini. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, serta Pak Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya di tengah penjajakan koalisi Pilpres, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku lebih dekat dengan Gubernur Jawa Tengah. Sekaligus bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.